Halo, selamat pagi. Hari ini kita ketemu lagi. Hari ini kita akan belajar tentang teori perilaku konsumen dan produsen. Jadi kita mempelajari perilaku, sikap antara konsumen dan produsen. Langsung saja ya, kita langsung masuk ke pembahasannya. Yang pertama adalah teori perilaku konsumen. Konsumen ini adalah orang yang menggunakan barang atau jasa. Dia mempunyai perilaku-perilaku di mana dia mengeluarkan sejumlah uang untuk mendapatkan suatu manfaat. Intinya, konsumen maupun produsen melakukan suatu kegiatan ekonomi tujuannya satu adalah mendapatkan keuntungan atau manfaat. Ini teori konsumen jika dalam keadaan tiga pasar. Yang pertama adalah pasar produk, yang mempengaruhi adalah pendapatan. Ketika pendapatannya naik, otomatis dia akan melakukan konsumsi juga naik. Harga, semakin tinggi harga permintaan juga turun dan sebaliknya selera. Selera ini mempengaruhi semakin dia seleranya ingin seandainya dalam keadaan ini ada selera masyarakat kota mengonsumsi makanan western, berarti hal ini mempengaruhi pasar produknya. Terus ada pasar faktor produksi, artinya jadi dia menyediakan tenaga kerja, menyediakan bahan-bahan yang digunakan untuk produksi. Yang pertama yang ini adalah ketersediaan lapangan pekerjaan, upahnya dan keterampilannya. Kalau sedangkan pasar modal ini orientasinya adalah sebagai pendekatan teori perilaku konsumen itu ada namanya pendekatan teori utilitas. Sebelum mengarah ke sini kita harus tahu arti utilitas itu sama dengan nilai guna, yaitu kemampuan suatu barang untuk memenuhi kebutuhan manusia. Pendekatan di sini dibedakan menjadi tiga, kita akan bedah nanti satu-satu. Yang pertama adalah kardinal, ordinal, dan reference, yaitu ini lebih ke kuantitatif, ini lebih ke manfaat, dan yang terakhir ada lebih ke kandungan atau unsurnya. Oke, pendekatan kardinal itu adalah nilai guna yang diukur secara kuantitatif berdasarkan jumlah uang yang dia keluarkan. Jadi, masyarakat ini atau orang mau mengonsumsi atau mengeluarkan uang lebih tinggi atau mengeluarkan pengorbanan lebih tinggi, dia menginginkan suatu manfaat yang tinggi pula. Di dalam teori nilai guna ini ada namanya hukum the law of diminishing return. Artinya jadi gini, ketika seseorang mengonsumsi suatu barang, maka ketika dia di puncak, dia akan mengalami suatu kebosanan. Contoh, ketika ada anak, habis olahraga, habis main basket, dia haus. Ketika dia minuman satu teguk es teh, ini akan naik dari 0 ke 10, 10 sampai dia tegukan yang ke sekiannya, dia mencapai puncak 100. Namun ketika dia sudah mengalami suatu kenyang, dia sudah tidak haus lagi, maka dia akan menurun. Ketika dipaksakan, dia akan mengalami negatif penurunan sehingga lama-kelamaan dia akan bisa muntah. Yang penurunan ini dari puncak ke turun, ini namanya hukum the law of diminishing return. Seperti itu. Terus dalam setiap kegiatan itu ada selalu kata-kata keseimbangan konsumen itu terjadi ketika maksimal dalam mendapatkan nilai gunanya. Jadi uang atau pengorbanan yang dia keluarkan itu senilai dengan manfaat yang diperoleh. Intinya keseimbangan itu adalah pertemuan antara dua garis, maka ini ada di garis C. Maka disitulah letak keseimbangan. Oke, kita lanjut ke pendekatan ordinal. Pendekatan ordinal ini tidak bisa dikuantitatifkan, tapi hanya bisa mengatakan, oh ini dibandingkan lebih tinggi atau lebih rendah, seperti itu. Kita langsung aja ya. Di situ ada di sini ada kombinasi, jadi manusia ini
mengkombinasikan antara dua barang atau dua jenis barang sehingga dia mendapatkan nilai kepuasan tertentu. Di sini itu ada kombinasi antara jumlah nasi dan jumlah roti. Jadi di sini ini dia mengatakan bahwa ada tingkatan bahwa nasi ini lebih tinggi daripada roti, hanya seperti itu, lebih rendah, lebih tinggi. Ini kalian lihat, ini tabelnya, ini kurvanya, ini kurva indifferent group. Jadi manusia akan memusatkan kepuasan lebih dari satu barang sampai dia mendapatkan kepuasan atau intensitas yang sama. Gitu. Kalau yang kedua itu konsepnya adalah budget line. Budget line, kalau ada kata-kata budget berarti lebih ke nominal uangnya. Logikanya pokoknya gini. Seandainya si Sarah mempunyai uang dana 100.000, dia mengkombinasikan antara makanan dan minuman untuk mendapatkan, apakah dia hanya membeli makanan saja tanpa membelikan minuman, atau dimix keduanya dengan jumlah yang berbeda. Seperti itu. Jadi mengkombinasikan uang yang dia punya. Terus ini lagi ketemu lagi dengan keseimbangan. Keseimbangan ordinal ini pertemuan antara indifferent group sama budget line, di mana titiknya ada di titik I, yaitu keseimbangan budget line bersinggungan dengan IC3 di angka 3. Jadi di sini keseimbangannya, kepuasan keseimbangannya di sini, yaitu keinginan konsumen itu, kemudian kemampuan membelinya, dia uangnya ada, keinginan membelinya bersinggungan, muncullah keseimbangan konsumen. Oke. Kalau yang ketiga, ini adalah relevant preference. Ini lebih ada dua pendapat. Yang pertama adalah Paul Samuelson dan yang kedua adalah Kevin. Paul itu mengatakan bahwa begini, kalau ordinal dan ordinal itu subjektif. Kalau ini prevalent ini adalah objektif, jadi perlu ada penggalian-penggalian atau wawancara lebih mendalam. Kalau Kevin menunjukkan bahwa menimbulkan kepuasan bukan mengonsumsi barang, namun ada unsur-unsur di dalamnya. Contoh, kalau baju, langkah pertama kita menutupi badan kita supaya tidak dingin atau tidak kepanasan, dapat kehangatan, kenyamanan. Yang terakhir adalah nilai prestisnya. Jadi nilai baju itu yang bermerek, orang kalau sudah pakai baju bermerek kayak seakan-akan nilai rasa percaya dirinya lebih tinggi, dilihat orang itu lebih keren, lebih boys gitu. Kalau makanan dalam pisang, soalnya kita mau makan pisang, tidak hanya sekedar kita mau makan kenyang gitu, enggak. Jadi kita lihat dulu, oh kandungan gizinya bagaimana, karbohidratnya bagaimana, kaliumnya berapa. Jadi makanya itu disebut sebagai unsur di dalamnya. Gitu. Nih contohnya. Di sini saya punya antara pisang dan jagung. Di sini unsurnya ada protein dan karbo. Ini yang titik A, ini ada punya pisang. Berarti logikanya adalah karbonya 1, proteinnya 2. Sedangkan jagung itu proteinnya 1, karbonya 2. Kalau kalian kepingin kenyang, kalian makan jagung. Tapi kalau kalian kepingin kuat, seperti lari dan yang lainnya tidak ngantuk, maka kalian akan makan pisang. Jadi unsur-unsur di dalam. Ini adalah perilaku konsumen. Kita masuk ke perilaku produsen. Inti dari produsen itu intinya dia memproduksi barang semaksimal mungkin, tapi menggunakan biaya seminimal mungkin agar keuntungan menjadi lebih tinggi. Intinya untung. Teori perilaku produsen yang tadi ini memaksimalkan faktor produksinya. Faktor produksi saya ingatkan bahwa ada land, berarti ada tanah, itu lambangnya R. Labor itu berarti tenaga kerja, kapital itu modal, lambangnya K, dan skill, lambangnya S. Skill itu kayak kewirausahaan. Nih, ada dua teori di sini. Yang pertama adalah teori produksi satu variabel, di mana kata-kata satu berarti input yang berubah hanya satu. Contoh, kalau saya mau membuat pabrik sepatu, ada faktor produksi. Yang pertama adalah tanahnya atau tempatnya, tempat pabriknya, lokasinya tetap satu. Terus adakah modalnya? Modalnya ada apa? Ada mesin, terus ada
selain ada mesin, misalnya modal itu ada modal untuk membeli barang, terus ada S-nya, skill-nya, ada kreatifnya dan yang lainnya. Tapi di sini yang berubah adalah tenaga kerjanya. Di sini lihat ada tahap 1, tahap 2, tahap 3. Di sini anak-anak karena lama-kelamaan awalnya dengan berubahnya tenaga kerja ini meningkatkan jumlah produksi. Namun pada kenyataannya nanti di sini di hukum ke bawah ini ketika terlalu sering ditambah jumlah penduduknya maka akan mengalami penurunan. Contoh logikanya begini. Davina punya pabrik. Ini biasanya kalau kalian kuliah tatap muka, tentunya pasti akan kasih teorinya atau kasih prakteknya supaya kalian bisa. Tapi ini berhubung kita PJJ, jadi saya gambaran saja. Saya punya pabrik ini besarnya sekitar 20 kali 20 meter. Jumlah tenaga kerjanya saya mengambil ada angka sekitar 25. Pada langkah pertama, saya masukkan lagi 5, 30, produksi naik, 30, 50, sampai angka 100. Angka 100 ini, tapi mesinnya tidak ditambah, jumlah lahannya tidak ditambah, terus tanahnya juga tidak ditambah. Hal ini juga mempengaruhi. Artinya apa? Di sini banyak yang menganggur atau tenaga kerjanya saling berebut menggunakan sumber daya modalnya, sehingga terjadi ketidakefektifan atau efisiensinya, maka menurunlah hasil jumlah outputnya akan menurun gitu. Ini pada tahap pertama itu di angka 0 di sini APAM di sini angka 0 sampai mereka ketemu AP sama dengan AM. Ini tahap 1. Tahap kedua itu ketika MP-nya 0. Tahap ketiga inilah yang dikatakan bahwa mengalami tidak efektivitas karena mengalami penurunan output. Jadi semuanya turun sampai di MP-nya mengalami negatif. Oke. Terus yang kedua adalah teori produksi dua variabel. Kalau tadi satu variabel yang berubah adalah tenaga kerja, ini dua variabel. Yang berubah adalah modal dan tenaga kerja. Jadi dua. Ini konsepnya ada dua, ada isokon, ada isokos. Bedanya intinya, la ispon ini dua variabel ini, dua kombinasi ini menghasilkan output yang sama. Sedangkan ikos, lambangnya kata belakangnya adalah cost. Kombinasi dua faktor produksi ini biayanya sama. Ini lebih ke jumlah barangnya, ini lebih ke biaya. Nih kurvanya. Kalau isokon itu adalah di sini ada perpaduan, ada kombinasi antara modal dan tenaga kerja. Di mana titik-titik A, B, C ditarik garis, ini yang disebut sebagai kurva isokon. Contoh, seandainya tenaga kerjanya 10, modalnya adalah seandainya di sini 30. Ini 20 dan 20. Ini 10 dengan 30, tapi dijumlahkan tetap semua outputnya yaitu menghasilkan output yang sama. Kalau isokos ini lebih ke seperti budget lain. Kalau yang seperti konsumen tadi, ini biayanya 100.000, tapi kombinasi barangnya ini 4, ininya 0. Tenaga kerjanya nggak mungkin ya 0. Bisa saja karena dia menggunakan mesin 0. Jadi ini 4. Terus ada kombinasi 1 dengan 3, ada 2 dengan 2, 3 dengan 1, atau 4 dengan 0. Jumlahnya outputnya sama. Ini semuanya 4 outputnya, tapi di sini tapi lebih ke biaya yang dikeluarkan, yaitu 100 US dollar. Keseimbangan. Keseimbangan ini adalah garis persinggungan atau berdempetan, atau apa ya? Bukan bertemunya ya. Bersinggungan itu kayak nempel gitu antara isokos dan isokon, di mana di sini perpaduan antara modal 60, tenaga kerja 15 dan biayanya ada 500.000 menghasilkan 100 barang. Ini yang namanya adalah kurva isokon.
Dalam keadaan ini menunjukkan bahwa produsen menghasilkan output yang maksimal dengan biaya yang minimal, sehingga keadaan ini disebut sebagai LCC, less cost combination. Gitu. Oke, saya rasa cukup. I think enough. Thank you for today. Selamat belajar, selamat nonton dan selamat belajar, and see you next time.